Apa yang sebenarnya terjadi di Kejadian 14? Perang? Abram? Lot? Melkisedek? Daripada menebak-nebak, mending kita baca langsung. Kejadian pasal 14 ayat 1-24. Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. 1. Pada zaman Amrafel, Raja Siner, Ariok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tidal, Raja Goyim, terjadilah. 2. Bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Sinab, Raja Atma, Shemeber, Raja Zeboim, dan Raja Negeri Bela, yakni Negeri Zoar. 3. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 4. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. 5. Dalam tahun yang ke-14, datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asterot Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Siawe Kiriataim. 6. Dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. 7. Sesudah itu, baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek, dan juga orang Amori yang diam di Haseson Tamar. 8. Lalu keluarlah Raja Negeri Sodom, Raja Negeri Gomora, Raja Negeri Atma, Raja Negeri Zeboim, dan Raja Negeri Bela, yakni Negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim. 9. Melawan Kedorlaomer, Raja Elam, Tidal, Raja Goyim, Amrafel, Raja Sinir, dan Ariok, Raja Elasar, 4 raja lawan 5. 10. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. 11. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. 12. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. 13. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. 14. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. 15. Dan pada waktu malam berbahagialah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. 16. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Pertemuan Abram dengan Melkisedek. 17. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. 18. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. 19. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. 20. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. 21. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. 22. Tetapi kata Abram kepada Raja Negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. 23. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. 24. Kalau aku, jangan sekali-kali.
hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Wah, banyak banget yang terjadi di pasal ini. Perang Lot, Abram, Melkisedek. Kepalaku ikut perang juga. Haha, tenang Chopper. Hei, sekarang kita istirahat sebentar dan lihat apa yang bisa kita pelajari dari semuanya. Time for reflection. Jadi, setelah membaca Alkitab, sekarang waktunya makan cheesecake. Boleh, tapi jangan cuma cheesecake yang masuk ke hati. Firman Tuhan juga harus masuk ke hati. Oh, jadi ini bukan cheesecake time, tapi heart cake time. Mochi, itu bukan istilah Alkitab, hahaha. Dari Kejadian 14, kita bisa melihat bahwa Abram bukan hanya seorang yang berani, tetapi juga seorang yang mengandalkan Tuhan dan tidak membiarkan kemenangan membuat hatinya jauh dari Tuhan. What can we learn from Genesis 14? Let's reflect together. Kejadian 14 menceritakan Abram yang menghadapi situasi besar ketika Lot ditawan setelah terjadi peperangan. Abram tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan orang-orangnya, mengejar musuh, dan berhasil menyelamatkan Lot beserta segala kepunyaannya. Namun yang menarik, setelah Abram memperoleh kemenangan, ia bertemu dengan Melkisedek, Raja Salem sekaligus Imam Allah yang Maha Tinggi. Melkisedek memberkati Abram, dan Abram memberikan 1/10 dari semuanya kepada Melkisedek. Apa yang bisa kita pelajari? 1. Jangan meninggalkan orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Abram sebenarnya bisa saja berpikir, itu masalah Lot, bukan masalahku. Tetapi Abram memilih bertindak. Ia berusaha menyelamatkan Lot. Dalam kehidupan kita, mungkin ada orang di sekitar kita yang sedang mengalami kesulitan. Kita tidak selalu bisa menyelesaikan masalah mereka, tetapi kita bisa hadir, mendoakan, mendengarkan, dan membantu sesuai kemampuan kita. 2. Keberanian harus disertai dengan iman. Abram berani menghadapi musuh yang kuat. Tetapi keberaniannya bukan sekadar mengandalkan kemampuan manusia. Kejadian 14 mengingatkan kita bahwa ketika menghadapi masalah besar, kita tidak perlu berjalan sendirian. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Saat kita merasa kecil di hadapan masalah yang besar, ingatlah bahwa masalah kita tidak pernah lebih besar daripada Tuhan. 3. Jangan sampai kemenangan membuat kita lupa kepada Tuhan. Setelah Abram menang, ia tidak mengambil semua kemuliaan untuk dirinya sendiri. Melalui perjumpaannya dengan Melkisedek, kita melihat Abram mengakui bahwa berkat dan kemenangan berasal dari Allah yang Maha Tinggi. Ini penting untuk kita renungkan. Ketika doa kita dijawab, ketika pekerjaan berhasil, ketika mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, atau ketika kita melewati masalah besar, Apakah kita masih mengingat Tuhan? jangan hanya datang kepada Tuhan ketika sedang membutuhkan pertolongan. Datanglah juga kepadanya ketika kita sedang menerima berkat. 4. Abram tidak membiarkan harta menguasai hatinya. Raja Sodom menawarkan harta kepada Abram, tetapi Abram menolak mengambilnya untuk dirinya sendiri. Abram ingin menunjukkan bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber berkatnya, bukan kekayaan dari manusia. Ini mengajarkan kita untuk berhati-hati agar keinginan memiliki lebih banyak tidak membuat hati kita menjauh dari Tuhan. Bukan berarti memiliki harta itu salah, yang perlu dijaga adalah jangan sampai harta menjadi lebih penting daripada Tuhan. Jadi, Mochi, kalau kita berhasil melakukan sesuatu, jangan langsung sombong ya. Betul. Kita boleh bersyukur atas keberhasilan kita. Tapi jangan lupa, siapa yang memberikan kekuatan dan kesempatan. Berarti kalau aku berhasil tidak menghabiskan cheesecake sekaligus, aku harus bersyukur kepada Tuhan. Itu juga boleh, tapi mungkin kita mulai dari belajar menguasai diri dulu. Pertanyaan untuk kita renungkan. Ketika Tuhan memberikan kemenangan dan berkat dalam hidupku, apakah aku tetap mengingat Tuhan dan memberikan kemuliaan kepadanya? Kejadian 14 mengajarkan kita untuk berani menolong, kuat dalam iman, rendah hati ketika berhasil, dan tidak membiarkan berkat menggantikan posisi Tuhan di dalam hati kita. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu melalui Kejadian 14. Ajarlah kami untuk berani melakukan yang benar, peduli kepada orang lain,
dan tetap percaya kepadamu ketika menghadapi masalah. Ketika engkau memberikan keberhasilan dan berkat, biarlah kami tidak menjadi sombong, tetapi selalu mengingat bahwa engkaulah sumber kekuatan dan berkat kami. Jagalah hati kami agar tidak lebih mencintai harta daripada engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah menemani Mochi dan Chopper menyelami kisah Kejadian pasal 14 sampai selesai. Semoga kisah Abram hari ini mengingatkan kita untuk selalu berani percaya, mengandalkan Tuhan, dan melakukan yang benar. Sekarang waktunya kita berpisah dulu. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Mochi dan Chopper. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Semoga video ini menjadi berkat dan membawa sukacita untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati, menjaga, dan menyertai kalian selalu. Sampai jumpa lagi. God bless you.